wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Apabila di sini Bapak Ibu akan teteh dari mana saja? Tangerang, Tangerang. Tangerang. Ada lagi? Dari Medan. Ada lagi? Jakarta. Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik, kalau begitu saya ucapkan selamat datang di Bandung dan selamat datang di Bandros ya. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Denny Rahmansyah. Saya dari Himpunan Pramuwisata Indonesia. Dan di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan Pak Sarwono. Beliau ditugaskan di Dinas Perhubungan Kota Bandung bersama saya bis Bandros ini. Dan sebelumnya di sini ada yang udah tahu apa kepanjangan Bandros? Bandung. Salah, bukan. Kepanjangan Bandros ini adalah Bandros, gitu ya. Nah, itu kepanjangannya. Iya, kan saya nanya kepanjangan, bukan singkatan dari apa. Oh ya. Kalau singkatan, betul. Bandros ini singkatan dari Bandung Tour on Bus. Jadi kita akan berkeliling kota Bandung menggunakan bis pariwisata ini. Nah, dan gimana duduknya, nyaman? Nyaman. Oh. Ya, kenapa sih kursinya nggak disamain sama kursi Pak Sarwono? Nah, karena kalau disamain, mungkin Bapak dan Ibu sebentar lagi akan tertidur. Wah. Ya, karena nanti saya akan cerita tentang apa yang kita lewati, lalu nanti kena AC. Ya. Angin sepoi-sepoi. Oh gitu mantap. Hanya sengaja dari sini kursinya menggunakan besi supaya para penumpang dari sini juga pada tidur, itu alasannya. Nah, dan sekarang yang pertama kita lewati, di sini kita melewati Jalan Bancuy. Nah, Bancuy itu dulunya adalah sebutan untuk suatu perkampungan yang dulu di sini terdapat istana kuda atau kandang kuda. Jadi perkampungannya ada kandang kuda dinamakan Bancuy. Kandang kudanya ada di sebelah kanan. Nah, kalau dulu tempat itu menjadi kandang kuda, kalau sekarang udah gantinya menjadi kandang kijang. Ya, tapi kijangnya kijang Innova. Ya, jadi sekarang. Dan tidak jauh dari kandang kuda, di sini juga ada sebuah situs. Nah, di sini ada situs sel penjara Bancuy. Di depan kita ini dulu gerbang penjaranya. Di gerbang kita lihat ke sebelah kanan, di sana ada patungnya Bapak Soekarno sama sel nomor 5. Nah, ternyata Bapak Soekarno pernah dipenjara di sel penjara Bancuy selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Nah, kenapa Bapak Soekarno dipenjara? Nah, karena Bapak Soekarno dianggap memenuhi Belanda karena telah mendirikan partai PNI. Sehingga Bapak Soekarno ditangkap sepulang dari Yogyakarta dan dimasukkan ke sel penjara Bancuy. Tetapi dikarenakan tidak pantas lagi ada penjara di pusat kota, akhirnya penjaranya dirobohkan, dipindahkan ke kawasan Mekarwangi. Nah, dan di sini disisakan 2 bangunan yang asli. Yang pertama di dalamnya itu ada sel nomor 5 tempat ditahannya Bapak Soekarno dengan ukuran selnya 1,5 meter sampai 2,5 meter, sangat sempit. Ya, dan bangunan yang keduanya di depan ada menara sipir. Nah, kalau dulu menara ini jaga ketat sama sipir Belanda. Kalau sekarang dijaganya sama tukang batagor ya, ada di sampingnya. Nah, dari jalan ini sampai ke belakang, ini namanya Jalan ABC. Sini Bapak Ibu akan teteh. Kalau dengar ABC saya ingat sama apa? Kopi. Ada lagi? Baterai, sirup ya. Nah, tapi ABC di sana bukan merek produk. Melainkan ABC di sana itu adalah singkatan. Nah, tapi ingat, singkatannya bukan dari Akademi Bandung Oxford. Iya. Kalau itu malah di preman pensiun. Ya, tapi ABC di sana ialah singkatan dari A-nya itu Arab, B-nya Bumi Putra, dan C-nya Chinese. Nah, jadi kawasan di belakang kita itu tadi, itu dulunya kawasan perdagangan yang dikuasai oleh 3 etnis tadi, yaitu etnis ABC. Dan sekarang kita masuk ke jalan ikoniknya Kota Bandung, namanya Jalan Braga. Jalan Braga ini pada zaman dulu nama aslinya adalah Kerweg. Nah, Kerweg artinya daerah menarik kaki dan Rex itu jalan. Karena saat sebelum diaspal, jalan ini sering dilalui oleh dalaman atau pedati yang mabuk rempah-rempah dan kopi untuk menuju gudang kopi. Tetapi setelah diaspal, jalan Braga ini dilarang dilalui oleh pedati lagi karena jalan Braga ini jalan yang pertama kali diaspal. Dan sekarang kita lihat jalannya sudah diganti menggunakan batu andesit. Yang dimana pada saat diganti, dulu jalan Braga akan direncanakan hanya untuk pejalan kaki. Ya, tapi dikarenakan lalu lintas Kota Bandung menjadi macet, akhirnya dibuka kembali untuk kendaraan umum. Kalau untuk pedati masih dilarang karena jalan ini telah menjadi jalan inteleknya Kota Bandung. Dan sekarang
Setiap Sabtu dan Minggu Jalan Braga diuji cobakan kembali hanya untuk pejalan kaki. Oh. Namanya jadi Jalan Braga Beken atau Braga bebas kendaraan. Oh, makanya. Ya, barangkali ada yang mau foto-foto di sini tanpa kendaraan, bisa ke sininya hari Sabtu dan Minggu. Dan biasanya di sini itu banyak gisel. Ya, ada yang tahu gisel? Apa itu? Gisel di sini bukan artis. Apa? Gisel di sini mah singkatan. Singkatan dari gila selfie. Ah, gila Banyak selfie. yang foto-foto di sini. Dan di sepanjang jalan Braga ini bisa dilihat di sini banyak bangunan-bangunan yang mirip kayak di Paris. Lalu pada zaman dulu juga suhu di Bandung itu sama kayak suhu musim panas di Paris, sekitar kurang lebih 18 derajat. Maka dari itu Bandung mempunyai julukannya Paris Java. Oh. Itu dari Jalan Braga. Dan di sebelah kiri kita di sini ada bangunan warna biru dengan tulisan di atasnya Bregese 1957. Nah, tempat itu dulunya bioskop. Nah, kalau sekarang tempat itu sudah jadi puskesmas. Terus Ya, guys, tahu puskesmas artinya apa? apa? Pusat? Bukan. Di sini mah pusat kesenangan mas-mas. Ah, kesenangan Mas. Ada di depan kita. Di sini ada sebuah landmark seperti di kota-kota besar, seperti Surabaya, Malang, Jakarta, Yogyakarta. Nah, di sini ada Viada. Orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan Viade. Oh. Kepe. Orang Sunda mah bukan pakai V ya. Ya, ya. Ya, via artinya melintasi dan dak itu di atas kepala. Nah, itu dia Viada. Oh. Dan biasanya di bawahnya ada 1-2 sungai. Nah, kalau ini nama sungainya Sungai Cikapundu. Ci Oh. artinya air yang diambil dari kata cai. Dan Kapundung ada yang tahu artinya apa? Dapur sendi, Nah, apa? di sini bukan ngarang, Apa? tapi Kapundung itu nama buah. Karena dulu di sungainya banyak pohon kapundung, dinamakanlah Cikapundung. Itu keunikan orang Sunda memberikan nama tempat atau makanan dengan apa yang dilihat. Oh. Ya, kalau di Jakarta kapundung itu mentek, yang kayak dukuh yang asem. Oh, ya. Kalau di Sunda mah becoy, nah, kapundung. Tapi ngomongin sungai gini saya jadi ingat nih. Sini Bapak, Ibu, Akang, Teteh ada yang tahu nggak sungai apa yang terpanjang di dunia? Cuma Ini kurang tepat. Musi juga kurang tepat. Amazon, Amazon. Salah. Apa? Ternyata menurut buku tata Nusantara dan katanya sungai terpanjang di dunia itu adalah Sungai Cikapundung yang barusan kita lewati. Oh, gitu. Ya, kenapa Sungai Cikapundung? Karena sungai tersebut melintasi Asia dan Afrika. Oh. Tapi sungai terpanjang di dunia ya Ya. kebetulan di Bandung. Ya. Nah, di sebelah kanan kita, di sini ada Taman Balai Kota. Orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan Taman Balkon disingkat. Nah, Taman Balkon itu adalah taman tertua pertama di Kota Bandung. Nama aslinya adalah Peter Reservoir Park atau Taman Peter Reservoir. Di dalamnya masih banyak taman-taman lainnya. Dan di sampingnya di sini ada kantor pemerintahan, kantor dinasnya Bapak Wali Kota Bandung. Nah, sebelum jadi kantor pemerintahan, dulunya kantor ini adalah sebuah gudang. Dan gudang tempat penyimpanan dan pengepakan kopi. Nama aslinya adalah Kopi Fakuis atau orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan Gedong Papak. Gedong Papak itu milik juragan tanah terkaya di Bandung pada masanya. Namanya Andreas de Wilde. Beliau yang mempunyai 60% tanah di kota Bandung. Karena dia dulunya adalah seorang pengusaha perkebunan kopi sama rempah-rempah. Nah, dan di depan di sebelah kanan, di sini ada monumen Sister City atau tubuh kota sahabat antara Bandung dengan Fort Worth, Texas, Amerika yang bekerja sama. Nah, jadi Bandung menjadi kota kedua yang mempunyai kota sahabat terbanyak setelah Jakarta. Di Bandung totalnya ada 28 kota sahabat. Di depan ada beberapa lagi monumennya. Nah, dan di sini Bapak Ibu Akang Teteh, kira-kira kalau dikasih rumah seperti di sebelah kanan pada mau? Mau ya. Nah, kalau saya dikasih rumah ini saya membeli nggak mau. Kenapa? Kenapa gak mau? Karena capek harus sapu-sapunya. Ya tuh halamannya luas ya. Nah, rumah ini pada zaman dulu bernama Villa Cicendo. Oh. Kalau sekarang rumah itu telah digunakan sebagai rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi atau rumah dinas Panglima Jawa Barat. Ya. Nah, dan di depan kita di sini juga ada salah satu monumen Sister City atau tubuh kota sahabat. Nah, kalau ini antara Bandung dengan Brunswick, Jerman. Di ujung sana juga ada antara Bandung dengan Liuzhou, Cina. Itu beberapa tubuh kota sahabat yang kita lewati. Dan sekarang kita masuk ke jalan LLRE Marta Dinata atau Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Tetapi
orang Bandung lebih mengenal jalan ini dengan sebutan Jalan Riau. Riau. Ya, karena susah nyebutinnya. Coba sebutin hal-hal RT tadi datang. Ribet ya. Ya, Ya kalau ada yang telepon lagi di mana, dia lagi di LL apa kayak gitu susah atau ribet. Jadi udah di Riau. Karena emang nama aslinya Jalan Riau Oh. atau Riau Seram. Nah, dan Jalan Riau ini menjadi salah satu kawasan sektorial atau kawasan pertokoan di Kota Bandung. Di barangkali Bapak Ibu akan tahunya ada yang mau belanja di kawasan jalan ini salah satu tempatnya ya. Ada di sebelah kanan, di sana ada Jalan Merdeka. Di Jalan Merdeka juga ada sebuah mall di Kota Bandung, Apa tuh? namanya BIP, yaitu Bandung Indah Plaza. Oh, BIB. Ya, tapi kata orang-orang, katanya di BIP banyak pocong. Hah? Ya, tapi pocongnya yang disukai sama ibu-ibu, Apa itu? apalagi sebelum Lebaran. Potongan harga. Ya, pocongnya pocongan harga. Ah. Nah, itu pocongnya yang disukai sama ibu-ibu ya. Oke, dan sekarang kita berada di Jalan Insinyur Haji Juanda. Tapi orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan Jalan Dago. Di sini kita lihat ke sebelah kanan, di sana ada sebuah bangunan dengan tulisan di atasnya The Drigler, yang artinya gedung 3 warna. Nah, itu cuma ada 2 warna ya. Ya, 3 warna di sini bukan warna gedung tersebut. Melainkan pada zaman dulu di atasnya sering berkibar bendera Belanda yang mempunyai 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru. Dan pada masa Kekaisaran Jepang, gedung tersebut dialihfungsikan sebagai kantor berita dan radio Romi. Dan pada saat proklamasi, nah gedung yang tadi digunakan sebagai tempat penyiaran naskah proklamasi di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1945. Di sini ada yang tahu kenapa proklamasi di Bandung disetnya tanggal 18 Agustus? Ada yang tahu? Nah, karena pada zaman dulu itu belum ada WhatsApp. Jadi kirim suratnya harus pakai kuda Telat ya. sehari. Telat Makanya di ya. Bandung proklamasi disetinya 18 Agustus 1945. Dikarenakan ada peristiwa tersebut, akhirnya Bapak Ridwan Kamil membuat taman tematik namanya Taman Radio. Gitu ya. Nah, dan sekarang kita kembali lagi ke Jalan Dago. Di sini Bapak Ibu akan taruhnya ada yang tahu Dago artinya apa? Jalan Tahu? apa? Jalan. Dago itu artinya tunggu. Dago-dago saling menunggu. Dagoan tungguin. Ya, kenapa tunggu? Karena pada zaman dulu Jalan Dago ini adalah satu-satunya jalan untuk menuju kawasan utara atau menuju kawasan Lembang. Dan di sekitar jalan ini dulunya hutan belantara, yang dimana kalau di hutan itu mesti banyak begal dan hewan-hewan buas. Oh. Ya, sehingga masyarakat Lembang yang ingin menjual hasil taninya ke kota, mereka tidak berani melintasi jalan ini sendirian. Dan akhirnya mereka harus saling menunggu, atau dalam bahasa Sunda artinya apa? Dago-dago. Nah, dari kebiasaan itulah dinamakan Jalan Dago ya. Nah, jika kita lurus terus ke atas, di sana banyak sekali tempat wisata. Ya, tempat wisatanya mulai dari Dago Derika, Pulau Cimaribaya, kawasan memakan kunculut, Tahura, Nah, ini Keraton, antum nih. Gua Belanda, Gua Jepang. Oh, antum. Tapi bilangnya gua ya, jangan gua. Karena kalau gua identik Ini dengan orang happy. Jakarta, betul? Eh? Oh, gua. Kamu happy ya. kan? Ya, tapi enak jadi orang Jakarta. Ya, kenapa enak? Enak selalu digua-guain. Ya, beda dengan orang Bandung seperti saya, selalu disia-siain. Ya. Nah, curhat ya, kan? Nah, yang suka ngopi tuh di Dago Alas itu banyak sekali kedai kopi ya yang bisa melihat sekilas Bandung malam-malam hari gitu ya. Nah, dan sekarang kita akan masuk ke jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, oh ya di jalan Dago di atas juga di sana itu ada PLTA Dago Bangkok. Nah, PLTA Dago Bangkok itu adalah PLTA pertama di Kota Bandung yang dibuat untuk memerangi gedung sate. Nah, dan gedung sate ini sangat erat kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota dari Batavia atau Jakarta ke Bandung. Oh. Kalau sekarang ibu kota negara rencananya akan dipindahkan kemana? Kalimantan. IKN, Kalimantan. Tapi ternyata pada saat zaman kolonial Belanda, ibu kota itu sudah akan dipindahkan ke Bandung. Karena dari dulu Jakarta sudah diprediksi akan bahaya dengan air. Ya, yang pertama banjir, dan yang keduanya dikarenakan saluran sanitasi airnya buruk, maka di Jakarta itu terjadi wabah malaria. Dibangunlah gedung sate yang tadinya untuk ibu kota negara. Nah, tetapi pembangunan ibu kota negara di Bandung tidak diselesaikan karena biayanya habis oleh Perang Dunia Kedua. Akhirnya masih bangun hanya 2 bangunan. Yang pertama gedung sate dan yang keduanya Museum Pos Telegraf, yang dibangunnya pada tahun 1920 sampai 1924.
4 tahun lama pengerjaannya dengan nama arsiteknya Bapak Johan Serber. Ya. Nah, gedung sate ini juga mempunyai nama asli. Di sini ada yang udah tahu nama asli gedung sate? Ah, Udah yang tahu? Nah, nama asli gedung sate dulunya itu adalah Departemen van Verkeer en Waterstraat. Artinya Departemen Perairan dan Jalan. Kalau sekarang mah PU. Karena Oh. gedung sate ini dulunya akan digunakan sebagai kantor PU. Tetapi orang tua zaman dulu sering menyebutnya dengan sebutan gedung GB. Tulisannya GB, dibacanya pakai ho, jadi GB. GB juga singkatan dari Government Bedrijven. Oh. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Bisa ya di Kumur. Nah itu dikarenakan bisa menyebutkannya, akhirnya orang Bandung memberi nama gedung ini dengan sebutan Oh, gedung ini sate. Sate nih. Karena di atasnya ada yang menyerupai sate, biar gampang pengucapannya, biar gampang diingat. Coba kita lihat satenya sate kambing atau sate ayam. Iya, sate Sambil bakso. dilihat, sambil dihitung ada berapa jumlah dagingnya. Nah, betul. Nah. Tapi untung ya pada zaman dulu yang lagi viralnya itu sate. Ah, Kebayang kalau pas zaman dulu yang lagi viralnya itu cilok. iya. Itu namanya jadi gedung cilok. Ya. Dan ternyata yang ada di atas gedung sate itu bukan sate, Apa? tapi itu adalah sebuah penangkal petir yang diberi hiasan seperti ornamen bunga lotus. Oh, Jumlahnya ada 6. 6 ini melambangkan biaya yang dihabiskan untuk pembangunan gedung tersebut, yaitu 6 juta gulden atau uang Belanda yang setara dengan kurang lebih 400 miliar. Iya, Kalau sekarang mungkin udah triliunan. Kalau sekarang mau 400 miliar dikorupsi ya. Iya, kalau dulu mah bisa kebangun gedung sate ya. Nah, pada saat pembangunannya gedung sate mempekerjakan 2.000 pekerja. 150 diantaranya adalah pemahat batu nisan asal Cina. Makanya gedung sate menjadi bangunan tahan gempa karena dindingnya tidak menggunakan batu bata, tetapi dindingnya itu menggunakan bongkahan batu besar yang langsung dipahat. Lebar dindingnya kurang lebih 1 meter. Nah, dan atapnya juga tidak mudah bocor. Nah, tapi tidak mudah bocor di sana bukan karena pakai nodrop ya, bocor-bocor. Tapi karena atapnya menggunakan atap sirap atau kayu ulin yang didatangkan langsung dari Kalimantan. Gitu. Nah, dan tadi bisa dilihat dari depan di gedung sate itu ada beberapa ornamen yang melambangkan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi kita udah lihat atasnya itu seperti pagoda ya. Nah, yang di bawah pagoda tempat ibadahnya orang Konghucu. Lalu di depannya itu ada bentuk candi, namanya Candi Bentar. Nah, candi itu tempat ibadahnya orang Buddha. Nah, pilar-pilarnya seperti di gereja, tempat ibadahnya orang Kristen. Dan lapangan di jendela, jadi seperti kubah, tempat ibadahnya orang Muslim. Nah, itu keberagaman agama yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, di sebelah kiri kita di depan gedung sate ini ada lapangan gazebo. Gazebo itu singkatan. Itu singkatan dari apa? Gazebo. Ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Iya. Bukan ya. Gazebo singkatan dari Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Oh, Gitu. Karena dulu lapangan gazebo sering digunakan sebagai tempat main bola oleh masyarakat Bandung Utara. Gitu. Dan dulu ibu kota negara itu akan dibangunnya dari kawasan Gedung Sate sampai kawasan Monumen Perjuangan. Tadi di sebelah kanan kita ya. Tapi karena biayanya habis akhirnya tidak bisa dipakai. Gitu. Nah, jadi jangan aneh juga kalau nanti saya banyak menyebutkan nama tempat atau makanan yang disingkat-singkat. banyak. Karena itu adalah salah satu keunikan orang Sunda atau orang Bandung. Iya, iya. Keunikannya suka menyikat-nyikat kata, lalu suka memberikan nama tempat atau makanan dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Itu keunikannya. Ya. Nah, kalau dulu Bandung terkenalnya dengan Bandung Lautan Api. Nah, kalau sekarang ada yang tahu nggak Bandung terkenalnya dengan apa? Lautan. Kuliner apa Bu? Ya. Nah, kalau dulu Bandung terkenalnya dengan Bandung Lautan Api, kalau sekarang sepakat Bandung itu terkenalnya dengan Bandung Lautan Aci. Iya, di Bandung banyak makanan-makanan terbuat dari aci. Ya, mulai dari cilok, cimol, cireng, cirambai, cibai, cipuk, cipak, cilor, cikul, cimin, cilor, cipung. Tuh. Dan makanan-makanan dari tersebut itu semuanya singkatan. Oh, iya, iya. Yang kayak cilok, ada yang tahu cilok artinya apa? Aci dicolok, cireng, Aci aci digoreng. digoreng, cilu, Aci aci digulung. digulung, batagor, Bakso tahu tahu goreng. goreng ya bukan batak Bogor ya. Kalau cuanki,
cari uang jalan kaki. Nah itulah keunikan orang Sunda, kebukti suka mengikat tingkat kata ya. Iya, selain suka mengikat, keunikan orang Sunda itu suka memberikan nama tempat atau makanan dengan apa yang dilihat. Contohnya kayak tadi gedung sate, lihat di atasnya ada yang menyerupai sate dinamakan gedung sate. Gitu. Bayang kalau di Silom, masa di berita ada di TV ada berita seperti ini, Bapak Dedi sedang rapat gedung Silom. Nah, enak dengarnya ya, gedung sate. Gitu. Nah, selain gedung sate, lalu nama-nama daerah atau nama-nama sungai. Ya tadi di sungai banyak pohon kapundung dinamakan Cikapundung. Di sungai banyak pohon tarum dinamakan Citarum. Nah kalau Cihamplas ada yang tahu artinya apa? Apa ya? Bukan. Cihamplas. Cintaku hampa-hampa terbalas. Curhat lagi itu mah ya. Gitu. Nah itu keunikan orang Sunda. Dan yang terakhir nih, keunikan orang Sunda suka memberikan nama tempat atau makanan dengan apa yang didengar. Contohnya orang Sunda punya kebiasaan makan bersama di taman. Ada yang tahu disebutnya apa? Botram, betul. Nah tapi ternyata Botram itu bukan bahasa Sunda, tapi Botram itu aslinya bahasa Belanda. Oh. Ya, karena pada zaman dulu orang Belanda selalu nawarin sandwich ke teman-temannya. Ya, sandwich gitu ya. Diambil makan bareng. Nah, tapi pakai bahasa Belanda. Ya, bahasa Belanda sandwich itu adalah boterham. Jadi boterham. Ada heran sama orang Sunda, boterham. Oh, ngajakin boterham. Boterham. Lampu. Bahasa Belandanya gelap. Di Sunda jadi bohlam. Gitu. Lalu di kawasan Kosambi juga ada makanan yang sempat viral. Ada yang tahu namanya apa? Nah betul, dading. Dading juga sama, itu bukan bahasa Sunda, itu juga bahasa Belanda. Karena pada zaman dulu ada seorang noni-noni Belanda lagi main di taman sama anaknya. Ketika lagi main, anaknya nangis, pingin jajan. Gitu. Oh, pingin jajan. Jajan apa? Oh, jajan itu. Datang tukang kue bantal di pintu pakai box ya. Nah, dari nama aslinya kue bantal. Pas dibuka boxnya, ibunya langsung bilang sambil nunjuk, oh tadi, gitu. Artinya oh yang itu atau oh benar itu. Beneran sama penjualnya, oh ternyata ini bukan kue bantal tapi ini odading. Nah, sampai sekarang di Kosambi ada odading yang sangat viral, namanya odading mengkolek. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Nah, itu keunikannya ya. Sudah terbukti ya semuanya. Nah di sebelah kanan kita di sini ada kawasan SOR Saparua Bandung, yaitu sarana olahraga Saparua Bandung. Nah saya kalau olahraga di sini bukan kecapean, saya mah kekenyangan. Karena habis jogging langsung jajan, di sana banyak tukang kuliner. Ada di depan di sebelah kiri, di sini ada sebuah rumah yang terkenal dengan cerita urban legend, ada cerita horor. Namanya Rumah Kentang. Katanya sekarang hantu kentangnya lagi nyari temen anak-anak yang suka main handphone. Sama nyari ibu-ibu yang suka main TikTok sama cekat Shopee. Ya, kita dulu populernya sampai gitu ya. Nah, kalau sekarang udah nggak serem karena rumah hantunya udah jadi restoran. Jadi karena kan udah jadi restoran, mungkin sekarang hantu kentangnya udah berubah. Ya udah berubah jadi praketel. Ya. Nah, kalau tadi di sebelah kanan ada kawasan SOR Saparua Bandung, ada di sebelah kiri di sini ada gedung Kodiklat AD. Nah, kita lihat di bagian depan di atasnya, kita lihat di atasnya ada tulisan Jerbrush ya. Nah, tapi ibu-ibu sama teteh jangan lihat ketum yang atasnya ya, jangan dilihat. Nggak pada dilihat. Ya. Kata saya jangan dilihat. Ya. Bu, udah bu yang di belakang. Udah, ya. Jangan diingat-ingat. Ya kalau diingat-ingat harus tanggung jawab di selanjutnya. Ya, kita fokus saja ke tulisannya. Nah, barusan di sana ada tulisan Jerbrush. Dibacanya itu Yerbrush. Ya, Yer artinya tahun dan Brush itu pasar atau bursa. Nah, jadi tempat itu dulunya adalah pasar tahunan untuk orang-orang Belanda. Tapi dikarenakan tiket masuknya mahal, akhirnya orang pribumi tidak bisa masuk ke sana. Dan akhirnya Bapak Ismail Marzuki membuat pasar tahunan untuk orang-orang pribumi, tepatnya di depannya di SOR Saparua Bandung. Kalau di Jakarta mungkin sekarang kayak PRJ, kayak gitu kurang lebih. Nah, dan di sini ada yang pernah main ke Semarang. Pernah dengar katanya di Semarang ada Lawang Sewu. Nah, kalau di Semarang ada Lawang Sewu, nah di Bandung ada jendela Sewu, jendelanya ada 1000.
Kalau nggak percaya boleh turun dan hitung sendiri. Nggak mau. Tapi sama kita ditinggalin. Ya. Nah, gedung ini pada zaman dulu bernama DVO, yaitu Departemen van Oorlog, Departemen Peperangan. Dulu orang-orang Belanda merencanakan peperangannya di sini. Kalau sekarang sudah difungsikan sebagai Denmark, detasemen markas TNI AD. Nah, dan di sebelah kanan kita, di sini ada taman lalu lintas, ada Irma Suryani. Nah, taman lalu lintas ini pada zaman dulu bernama Insulinderparken, artinya Taman Nusantara. Makanya jangan aneh, di antara taman ini banyak sekali nama-nama jalan yang diambil dari nama-nama kepulauan. Seperti sekarang, kita berada di Belitung, sebentar lagi menuju Sumatera. Hebat ya, hanya dibanderol dan hanya di Bandung. Dengan tiket Rp20.000 kita bisa berkeliling pulau-pulau di Nusantara. Apakah ini nggak akan bisa? Nah, sekarang kita masuk ke Sumatera. Ini yang dari Medan mau turun dari mana? Kita sudah sampai Sumatera. Ya. Nah, dan di Sumatera ini, di sini ada sekolah terfavorit di Kota Bandung. Ya, kenapa terfavorit? Karena di sana banyak lulusan yang menjadi pejabat dan menjadi artis. Ya, kita lihat dulu di atasnya ada tulisan Anno. Anno artinya tahun dibangun atau sejak. Dibangunnya pada tahun 1913, lebih tua dari Gedung Sate. Nah, di sini ada lulusan yang menjadi pejabat. Salah satunya ada Bapak Ridwan Kamil. Di sampingnya juga sama. Di sini ada lulusan menjadi pejabat, ada Bapak B.J. Habibie. Kalau tadi kita udah melewati Jalan Banda, Jalan Aceh, Kalibata, Belitung, Sumatera. Di sini ada yang tahu nggak? Sebentar lagi kita akan melewati jalan apa? Jalan kereta. Nah, betul. Sebentar lagi kita akan melewati jalan rel kereta api ya. Karena ibu jawabnya udah benar, mau hadiah bu? Oh, hadiahnya boleh turun duluan. ya. Dan biasanya kalau ada kereta gini, biasanya kita kedaton. Ada yang kedaton? Apa itu? Kedaton, kereta datang, kita nonton. Nonton. Kita kedaton. Ya. Oke, jadi jalan kereta api ini dulu selain digunakan sebagai perlintasan kereta api, dulu jalan ini pernah digunakan sebagai pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Yang dimana kalau Bandung Utara ini dulunya adalah huniannya untuk orang-orang Eropa, dan di sini menjadi salah satu kawasan militer sama kawasan pemerintahan. Nah, kalau di Bandung Selatan, di sana menjadi kawasan untuk orang-orang pribumi dan tiga etnis tadi yang saya sebutkan ABC, Arab, Bumi Putra, dan Cina. Dan di Bandung Selatan juga menjadi kawasan pertokohan sama perhotelan. Makanya tadi kita udah lihat perbedaannya ya. Kalau sebelah utara banyaknya bangunan militer sama bangunan pemerintahan, kalau di sana banyaknya pertokohan sama perhotelan. Nah, tapi dulu orang Belanda mengeluarkan ultimatum bahwa orang Bandung harus menjauh sejauh 11 km mulai dari perbatasan ini, karena Bandung Selatan akan ditempati lagi oleh orang Belanda. Ya, tetapi dikarenakan tidak mau tempatnya ditempati lagi oleh orang Belanda, akhirnya masyarakat Bandung itu sambil meninggalkan kota Bandung sambil menghanguskan Bandung Selatan dengan cara dibakar. Ya, dan terlihat oleh seorang wartawan yang berada di daerah Garut bahwa Bandung seperti lautan api. Nah, terjadilah peristiwa dinamakan Bandung Lautan Api yang diawali dengan ledakan gudang SU yang berada di kawasan Jayapura oleh Bapak Muhammad Toha sama Bapak Muhammad Adam, dan mereka berdua juga menjadi korbannya pada saat itu. Jadi masyarakat Bandung dulu sambil membakar kota Bandung sambil menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Makanya sampai sekarang lagu Halo Halo Bandung itu terkenal ya di Bandung ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu searching lagu Halo Halo Bandung, nah, pasti di sana penciptanya itu NN. NN itu no name, tanpa nama. Gitu. Kalau ada yang melihat penciptanya Bapak Ismail Marzuki, nah itu bukan pencipta, tapi Bapak Ismail itu yang mengaransemen lagu tersebut. Gitu. Nah, dan nanti di depan di sana juga akan terlihat, di sana ada salah satu masjid unik di Kota Bandung. Masjidnya seperti kelenteng, warna merah dan kuning. Namanya Masjid Lautse II. Masjid Lautse pertamanya ada di Jakarta. Masjid Lautse itu mempunyai artinya maha guru. Nah, di sanalah tempat orang-orang Tionghoa yang mempelajari agama Muslim yang ingin menjadi mualaf. Nah, di sini. Dan di sebelah kanannya di sini ada patung yang sedang menendang bola. Nah, itu namanya monumen sepak bola. Orang Bandung lebih mengenalnya dengan sebutan patung Persib atau patung Ajat Sudrajat. Ya. Keunikan di persimpangan itu, mau macam segimana pun di sana tidak akan ada polisi,
Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Nah, karena kalau di sana ada polisi, ditakutkan polisinya nyium fluid. Nah, ketika fluidnya ditiup, nanti bolanya ditendang. Nah, makanya nggak akan ada polisi ya. Gitu. Nah, dan salah satu keunikan di sana juga nih, biasanya para bobotoh atau para viking pendukung Persib, ketika Persib juara itu patung tersebut dimandikan dari kasih bunga. Gitu. Keunikannya kayak gitu. Dan di sebelah kanan kita, di sini ada Hotel Grand Triangle. Nah, Hotel Grand Triangle ini adalah hotel tertua kedua di Kota Bandung. Bangunan ini dari bagian tengah sampai bagian belakangnya ini hasil karya Bapak Soekarno, dan bagian tengah sampai bagian depannya ini hasil karya dosennya, namanya Charles Percival Smith. Itu nama dosennya Bapak Soekarno. Dan sekarang kita masuk ke Jalan Asia Afrika. Nah, Jalan Asia Afrika ini juga mempunyai nama asli. Nama aslinya adalah The Road Posweg, yang artinya Jalan Raya Pos Besar. Jalan Raya Pos Besar ini membentang dari Anyar sampai Panarukan yang panjangnya kurang lebih 1000 km. Menghubungkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan di sebelah kanan kita, di sini ada monumen detik 0 km Kota Bandung. Nah, yang di atasnya itu bukan lokomotif, itu adalah stum untuk meratakan jalan. Dan di sana juga ada patung Bapak yang gondrong. Nah, itu bukan patung saya. Ya, tapi itu patung dari Herman Willem Daedalus. Belanda. Di bawahnya ada tulisan CLN PDL BDG, artinya bukan calana PDL Badat. Itu singkatan dari Cileunyi, Pedalarang, dan Batu. Belajarnya juga. Dan di sebelah kiri kita, di sini ada Hotel Sate Haman. Nah, Hotel Sate Haman ini adalah hotel tertua pertama di Kota Bandung. Di sini ada kamar tempat menginapnya Bapak Soekarno yang sekarang masih diabadikan. Dan di sampingnya ada Laurent Louis de Vries. Tempat ini dulunya supermarket pada masa Hindia Belanda milik Andreas de Vries. Dan di sebelah kanan, disinilah tempat dilaksanakannya konferensi Asia Afrika, namanya Gedung Merdeka. Nah, kalau dulu nama gedung ini adalah Society Concordia atau tempat society orang-orang Belanda. Nah, dan biasanya juga kalau siang di sebelah kanan kita di sini banyak hantu yang berkeliaran. Ya. Hanya di Bandung biasanya hantunya berkeliarannya siang-siang. Ya, dan hanya di Bandung juga hantunya nggak takut sama doa. Kalau dibacain apapun mereka nggak akan pergi. Ya, karena yang mereka takut itu ada 3 hal. Yang pertama, mereka takutnya sama air hujan. Oh ya. Nah, karena takut mereka lumpur. Oh, Ya, dan yang kedua, mereka takutnya sama Satpol PP. Makanya kalau hari Senin mereka nggak ada. Ya, dan yang terakhir yang sangat mereka takuti, mereka sangat takut sama ibu mertua. Nah, itu yang berarti sama hantu-hantu Bandung. Ya, hantu-hantu di Bandung juga mempunyai komunitas. Nama komunitasnya Komjuring. Ya, Komjuring itu singkatan dari komunitas Juring Bandung. Nah, itulah keunikan orang Sunda disingkat-singkat ya. Nah, dan di sebelah kanan kita, di sini ada Jalan Al-Kateri. Nah, Jalan Al-Kateri itu dulunya adalah pemukimannya dari bangsa-bangsa Arab. Nah, bahasa Chinese-nya ada di dalamnya lagi, namanya pensiran lama. Di Jalan Al-Kateri juga ada tempat makan yang enak, namanya Lotek Al-Kateri. Oh ya. Kopi bernama. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke Jalan Otista atau Iskandar di Nata. Nah, kalau di depan kita di sana Jerman, Jenderal Sudirman. Orang itu ke Otista atau Iskandar di Nata. Nah, Otista itu adalah seorang pahlawan dari Bandung yang berjuang tidak menggunakan senjata, ya, tapi beliau berjuang menggunakan suara atau diplomasi. Nah, dikarenakan kehebatan diplomasi beliau yang sangat tajam, akhirnya Bapak Otista diberi julukannya si Jalak Harupat. Nah, si Jalak artinya burung yang pandai bicara, dan Harupat artinya lidi hitam yang tajam. Nah, yang sekarang si Jalak Harupat telah menjadi nama stadion di Kabupaten Bandung, namanya Stadion Si Jalak Harupat. Gitu. Nah, dan sebentar lagi kita akan masuk ke Jalan Patihan. Nggak kerasa nih, sebentar lagi kita akan sampai ke Jogja. Tapi Jogjanya Jogja Kepatihan. Dan terakhir saya mau nanya, kira tes masih ada fokus atau enggak ya? Nah, mulai dari tadi kita berangkat sampai sebentar lagi kita mau selesai, kira-kira di sini ada yang tahu enggak? Tadi kita telah melewati berapa lampu merah? Berapa ya? Ada kali. Ya salah.
Alam. Alam. 10. Jawabannya itu no. Hah? Kenapa no? Bukan nggak ada. Tapi karena kita hanya melewati lampu hijau. Ya, kalau lampu merah berhenti, kita dalam benar yang terlewati betul. Oh ya. Gimana senang naik bandrosnya? Alhamdulillah tidak terasa, sebentar lagi kita akan sampai di Sangkar Bandros Jalan Tahun. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan atau informasi yang kurang jelas, saya maafkan. Mudah-mudahan sedikit informasi dari saya bisa menambah sedikit wawasan Bapak Ibu akan katanya. Mohon dicek lagi barang bawaannya seperti handphone, dompetnya, tasnya, hati-hati ada yang ketinggalan atau ada yang jatuh. Dan nanti pas turun, diusahakan kaki terlebih dahulu ya. Ya, jangan kepala dulu. Oke, baik, mungkin saya mewakili rekan-rekan yang bertugas. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Om.